memulihkan hidup. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allah, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup. Oh, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
berharga. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Kimli yang setia, yang luar biasa. Terus setia dalam melayani Tuhan, dan setiap kita semua yang sudah hadir bersama-sama, saya sangat diberkati dapat kembali ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pak Yohanes Sumarmo yang mengingatkan terus pelayanan, dan itu sesuatu yang baik, dan sudah melayani kita juga. Pak Septianus yang semakin hari tampilan family ministry semakin profesional, ya, semakin baik, dan itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saya akan langsung saja dan ingin mengajak berdoa terlebih dahulu sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Sungguh hamba dapat bersyukur. Hamba masih diberi nafas kehidupan dan kemampuan, kesanggupan juga untuk menjalani segala sesuatu dalam hidup kami, keluarga, gereja, dan masyarakat yang ada, dan bahkan bersama keluarga besar family ministry, ya Tuhan. Bersyukur bahwa kami masih dapat melakukan sesuatu sehingga hidup kami ini tidak berjalan dalam kesia-siaan, tapi berjalan di dalam setiap rancangan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah berubah. Engkau sudah siapkan kami hari ini untuk diberkati lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah kami, dimanapun kami berada. Engkau juga memberkati kami sebentar dengan renungan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan dalam keterbatasan. Roh Kudus mula yang akan melengkapi, yang akan memenuhi setiap dahaga jiwa kami dan memberikan sesuatu hari ini atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sampaikan satu judul. Baik, saya ingin sampaikan poin ini dan sangat berterima kasih untuk kesempatan dapat membagikan sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat saya, dan maaf. Baik, saya mendapatkan satu perenungan sepanjang merenungkan juga kisah perjalanan hidup iman kita, dan juga bagaimana seluruh hal yang terus berjalan dalam kronologi. Kita seakan-akan berulang-ulang memperingati Natal, Paskah. Sehabis Paskah kita juga berjuang menyadari bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita, sehingga dalam 40 hari setelah Dia bangkit, Dia masih ada bersama murid-murid untuk kita percaya bahwa Dia, Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, saya ingin bacakan ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan demikian, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga sebagai ayat natsnya, tertulis demikian. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, menyatakan fisiknya juga setelah bangkit, setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini juga saya percaya bahwa kita semua tetap mendengar kehadiran dan merasakan kehadiran Yesus dalam Roh Kudus yang Dia janjikan, dan tetap mendengar bagaimana kita terus ada dan hidup dalam kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Karena itu kita masih ada bertahan sampai hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada 40 hari berulang-ulang. Saya ingin sampaikan di 40 hari inilah seakan-akan dalam satu titik yang saya katakan titik terendah. Artinya saudara, yang terendah yang saya bayangkan adalah titik-titik kehidupan atau fase kehidupan yang dialami oleh para murid-murid. Bukan Tuhan Yesus, jelas Dia sudah bangkit. 40 hari itu Tuhan Yesus benar-benar ingin menunjukkan dirinya di tengah-tengah
titik rendah dari setiap murid-murid yang ada. Dalam 40 hari itu saudara, kita dapat melihat bagaimana luar biasanya saudara ya. Luar biasanya Tuhan menyatakan ada paling tidak 10 kali penampakannya kepada murid-muridnya. Ya, kita bisa membacanya di dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Dan semuanya itu menunjukkan bagaimana Yesus menampakkan diri di tengah titik terendah yang paling juga kita dapat saksikan bagaimana Petrus seakan-akan dia mau kembali kepada kehidupan lamanya, seakan-akan saudara ya. Dia seorang yang berjiwa leaders, lalu dia mengajak, dan aku mau kembali, mau mencari ikan dan seterusnya saudara. Dan hal yang luar biasa juga kita bisa lihat bagaimana Yesus menemani dua orang murid ini menuju ke kota kelahiran, kota ke tempat mereka besar dengan perasaan hancur, perasaan di mana mereka merasa bahwa Yesus bangkit, tetapi ya dia ada di mana sekarang? Apa yang bisa terjadi? Dia hadir, dia bangkit, tapi di manakah dia gerangan? Saudara, bahkan Thomas yang baru mau mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit kalau Yesus menampakkan diri di hadapannya dan dia bisa mencucukkan tangan jarinya di lubang itu, dan Yesus buktikan hal itu saudara. Ini titik-titik terendah di mana murid-murid alami dengan berbagai macam versi. Kita nggak bisa buka banyak hal, ayat-ayat tentang hal itu saudara. Tetapi saya percaya kita semua dengar kisah-kisah ini. Tapi kemudian dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini bahwa Yesus berulang kali menampakkan diri, berbicara, bahkan sempat makan bersama-sama mereka, dan menunjukkan kehadirannya walaupun dia tidak lagi hadir dengan fisik di mana dia terikat ruang dan waktu. Dia menunjukkan kebangkitannya. Dia lepas dari hukum ruang dan waktu. Dia bisa ada di mana saja saudara, dengan fisik yang dia dapat diraba sebagaimana murid-murid inginkan. Saudara yang terkasih, saya ingin sampaikan tentang hal ini bahwa di titik-titik terendah ini mungkin saja saudara, kata titik terendah ini banyak sekali menjadi bagian hidup kita. Tetapi saya ingin pada akhirnya nanti kita dapat mengubah huruf E itu menjadi huruf I, menjadi titik terindah. Bagaimana kita ada di bawah, kita seakan-akan terpuruk, tetapi di dalam posisi terpuruk itu kita mengalami kepenuhan ilahi, kepenuhan roh, dan kita tidak dibatasi dengan kondisi situasi, sehingga kita tetap dapat bersukacita di dalam segala hal. Wow, itu luar biasa saudara yang terkasih. Tapi mari kita lihat 40 ini saudara, angka 40 ini yang seringkali kita orang-orang ingin tahu, atau juga banyak orang ingin mengerti saudara bagaimana angka 40 dalam bahasa Ibraninya Arba'im, juga dikatakan dalam Tesa Rakonta dalam Yunaninya 40 hari atau 40 tahun adalah simbol angka generasi, berbicara tentang generasi. Nanti kita bisa lihat dalam perjanjian lama apa yang disimbolkan dalam generasi. Simbol dalam pencobaan dan ujian, atau juga dari suatu akhir dari kemenangan atau penghakiman. Angka 40 ini seakan-akan dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan saudara. Saya percaya bahwa Yesus pada akhirnya ketika naik ke surga di hadapan begitu banyak orang saudara, semua mata yang menyaksikan dia di bukit di mana dia naik ke surga itu saudara, semua mata yang menyaksikan itu pasti kemudian akan merasakan betapa hidup mereka dipenuhi dengan suatu kepastian, sukacita, kemenangan, bahwa tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Yesus itu naik ke surga. Dia Tuhan, dia sungguh-sungguh Tuhan saudara. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya hal seperti itu kita rindukan terjadi dalam hidup kita berkali-kali. Bagaimana pengalaman kita dipenuhkan dan mengingat percaya kepada Yesus di tengah pencobaan masalah yang kita hadapi.
Angka simbolis dalam Alkitab ini bukan numerologi, saudara ya. Numerologi ini berbicara tentang angka, bahwa setiap angka itu ada hubungan ilahi, dan ini mengarah kepada mistik, saudara. Ada gematria di dalam bahasa Ibrani pun menghitung angka-angka, tapi tidak pernah gematria terarah kepada mistik atau cerita-cerita gaib tentang angka. Ya, dalam numerologi angka-angka dan kombinasinya, jumlahnya dipercaya memiliki arti gaib. Misalnya sebuah metode numerologi yang disebut gematria pada kabalis Yahudi berupaya memecahkan makna tersembunyi dalam kitab-kitab Ibrani dengan menetapkan menghitung nilai numerik setiap huruf. Namun Alkitab begitu jelas menentang numerologi, ya, bahwa itu adalah bagian dari ilmu gaib, bahkan aktivitasnya dikutuk oleh Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 kita bisa lihat hal itu, ya. Alkitab menggunakan angka 40 untuk menekankan kebenaran rohani. Minimal, saudara, minimal itu dalam ada 5 hal dalam angka bahasa hidup. Sebenarnya banyak, saudara ya. Kita bisa melihat bagaimana angka 40 mewarnai kehidupan bangsa Ibrani. Tapi saya mengambil 40 ini dalam 5 hal, saudara ya. 5 hal yang terjadi di tengah bangsa Yahudi. 40 hari masa merempahi mayat, saudara. Waktu itu adalah mayat, bagaimana mayat Yakub, Israel atau Ishak juga, Yakub yang akan dibawa dari Mesir ke negerinya, saudara. Bagaimana perjalanan yang akan jauh begitu, kemudian benar-benar mereka kemudian membalsemi, saudara, membalsemi banyak leluhur juga yang lain, saudara. Saya juga percaya ketika leluhur-leluhur ini dari bangsa Yahudi akan dibawa, yang terbuang di negeri-negeri yang jauh akan dibawa, saudara. Pada saat itu sudah ada sebuah kemampuan manusia untuk membalsam seluruh tubuh itu dengan penuh keahlian, sehingga bisa dibawa ke negeri asalnya dengan bertahun-tahun dengan tubuh yang tidak rusak, saudara. Ini yang dikatakan bahwa mereka juga punya kemampuan itu, sehingga itu sangat berarti, sehingga para orang-orang Yahudi Ibrani ini dapat menghormati leluhurnya dan memakamkannya di daerah, di tanah mereka, saudara. Sehingga mereka mendapatkan kuburan untuk mereka dapat berziarah dan menghormati, kuburan untuk mereka mengingat betapa hebatnya orang yang pernah menjadi mungkin pemimpin, nabi dan lain-lain, saudara. Kemudian yang kedua, 40 hari adalah pengintaian di tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 25. Ini adalah bagian di mana proses, saudara, yang saya tangkap adalah sebuah proses ketika bangsa Yahudi yang kemudian tersisa di padang gurun, saudara, harus masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, itu adalah bagian penting, ya. Bagian penting bahwa, saudara, bangsa ini sedang mempersiapkan satu generasi yang masuk. Tidak peduli seberapa banyak generasi atau orang-orang yang kemudian sudah tidak bisa lagi masuk karena mati di tanah, di padang gurun itu, saudara. Tapi ada satu tugas, ada satu generasi yang harus masuk ke tanah perjanjian, karena akan melengkapi apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Yang ketiga, 40 hari. Yesus ini tidak berurutan, saudara, saya tumpang tindih. 40 hari Yesus menampakkan diri, dan setelah bangkit, tadi kita sudah bahas bagaimana kuasa kebangkitan itu benar-benar kemudian memenuhi semua kehidupan jemaat mula-mula, saudara. 40 hari, 40 malam, hujan menenggelamkan bumi. Kejadian 7 ketika peristiwa Nuh, saudara. Itu kalau kita bayangkan juga bahwa itulah saatnya di mana Adam dan Hawa yang baru, saudara. Kita nggak kebayang bahwa semua manusia yang lain mati binasa, tapi ada satu keluarga yang diperbarui dalam sebuah pemulihan, sebuah pembaharuan, yaitu adalah Nuh sendiri dan keluarganya, saudara. Kejadian 7 ayat 12. Lalu yang paling menarik buat saya adalah 40 tahun korelasi hubungannya dengan kehidupan Musa. Saya ingin Bapak Ibu kita juga memahami hal ini, sebagaimana kita tahu, saudara, bahwa
40 tahun Musa menjadi bayi yang dirawat oleh Ratu Mesir, kemudian bertumbuh menjadi pangeran dan menjadi raja, juga menjadi pangeran, menjadi penguasa setelah Firaun, saudara. Ini bukan sesuatu yang sederhana, karena ini adalah bagian di mana Allah mempersiapkan Musa, saudara, mempersiapkannya untuk dia akan membawa bangsa umat pilihannya keluar dari Mesir. Lalu 40 tahun kemudian Musa yang darah Ibraninya terus menggelora, kemudian dia harus, saudara, dia harus membela bangsanya sendiri, dan apapun harganya, akhirnya dia harus keluar dari istana, menjadi musuh istana. Lalu dia harus pergi ke padang gurun untuk dipersiapkan Allah khusus selama 40 tahun. Dan baru kemudian 40 tahun dia kembali lagi ke Mesir dan membawa paling tidak 3 juta rakyat atau bangsa ini keluar dari Mesir, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. 40 kali 3, 40, 40, 40 masa hidup Musa. Itu benar-benar sebuah perjanjian Allah yang digenapi, dan itu adalah bagian di mana kita juga harus mempercayainya, saudara, sebagai kebenaran. Di dalam Kejadian 6, saudara, ayat yang ketiga, saya mau sampaikan ayat ini, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pastinya Musa yang menuliskan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau dihitung dari kehidupan Musa, akhirnya Musa pun wafat di usia 120 tahun dengan kondisi yang masih kuat, matanya masih jelas, saudara, firman Tuhan katakan. Nah, saudara, apa maknanya buat kita bahwa angka 40 ini, saudara, menjadi bagian penting hari ini buat saya dan buat Bapak Ibu. Itu sebabnya saya juga memberanikan diri, saudara. Bukan ingin saya mau memegang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kuota hidup manusia itu 120, maka saya meminta Tuhan paling tidak saya minimal 90 tahun saja. Mari berdoa, saudara. Mari sama-sama lewati. Apakah saya sampai 90? Apakah Bapak Ibu juga melihat saya sampai 90? Berarti yang lebih muda akan melihat saya 90, atau yang lebih tua lebih dari saya 90, saudara, ya. Tapi saya meminta itu, saudara, sebagai angka minimal, karena kuota manusia 120 tahun. Dan ini janji Tuhan buat kita, saudara, sehingga angka 40 ini, selain angka di mana Yesus bangkit dan naik ke surga, mendeklarasikan kuasa kebangkitan itu untuk mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu akan sampai juga di surga. Luar biasa, saudara. Nah, banyak quote, saudara, ya. Quote itu pepatah dunia mengatakan hidup itu mulainya di usia 40. Artinya orang-orang dunia berpikir bahwa mereka hidup 40 tahun itu adalah kekuatan, 40 tahun itu adalah segala potensi. Dia sudah studi, bahkan kuliah, atau dia juga punya pengalaman kerja yang cukup. Lalu di usia yang ke-40 itu sudah dewasa, sudah punya istri, anak, tanggungan juga, punya beban, dan dia punya potensi besar untuk menjalani hidup dan membuat hidup itu berhasil. Manusia dimulai hidupnya dari usia 40. Tapi apakah itu benar, saudara? Apakah itu benar? Nah, ada George Burns ini, saudara. George Burns ini seorang aktor, dan umurnya, saudara, saya luar biasa. Ini aktor komedi. Umurnya dia sampai di umur 100 tahun. Saudara, dia filmnya itu di tahun 77 saja, 1977, menghasilkan 51 juta dolar Amerika, saudara. Seberapa besar itu? Hitung sendiri, saudara. Dan dia mengatakan ada pepatah lama berkata hidup mulai dari 40. Dia katakan itu kebodohan, itu bodoh. Hidup itu dimulai setiap kamu bangun pagi, kamu itu hidup. Wow, saudara. Saya ingin katakan benar, amin. Amin, saudara. Kenapa ya? Karena memang betul hidup kita itu setiap hari selalu baru. Ya,
lagu pujian kita dari Rataban 3 itu saudara ya, bahwa His mercy are new every morning. Bahwa setiap pagi rahmatnya selalu baru bagi kita. Sehingga setiap hari itu adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita menghadapi kehidupan dan memenangkan kehidupan kita. Haleluya. Sekalipun saya ngomong berapi-api juga tetap dengan menghadapi persoalan dan masalah. Saya percaya Bapak Ibu juga alami hal-hal yang sama karena kita masih hidup, saudara. Alkitab mendokumentasikan, menuliskan bahwa setelah hitungan 40 hari, 40 tahun, apa yang terjadi? Janji Alkitab, janji kebenaran firman adalah setelah 40 itu, angka 40 itu, setelah itu dimulailah sebuah perubahan besar dalam kehidupan manusia. Tadi murid-murid berubah, saudara, ketika bukan saja menyadari Yesus bangkit dan mereka dikuatkan naik ke surga, tapi juga sesuai janji sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, kamu akan dipenuhi oleh Rohku. Dan itu terbukti bahwa kehidupan murid-murid yang lama itu benar-benar drastis berubah total, saudara. Berubah total, saudara. 40 tahun bangsa Israel, bangsa Yahudi ada di sepanjang perjalanan di padang gurun, tetapi ketika masuk Kanaan, mereka memulai satu sejarah yang baru. Ya, ada banyak hal yang dapat kita jelaskan tentang hal-hal ini, saudara. Tetapi mari kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan. Ya, 40 hari itu adalah penting. Angka 40 ini penting buat saya. Dan kalimat berikutnya adalah titik terendah, saudara. Titik terendah 40 hari di dalam titik yang terendah. Kita melihat titik terendah secara fisik, secara geologinya, saudara ya. Bahwa Laut Mati adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Diapit tiga negara ini, saudara. Dia terendah sebagai daratan. Bayangkan ada 417 meter di bawah permukaan laut. Jadi artinya, saudara, ketika seandainya saja Laut Mati ini ada di dekat laut, maka seluruh air laut itu akan tumpah ke daerah ini karena dia direndah sekali di bawah permukaan terendah di bawah permukaan laut, saudara ya. Yang kedua dikatakan palung marina, itu yang gambarannya adalah laut di Samudra Pasifik itu ada cekung atau palung, yaitu lubang ke dalam yang dalamnya sampai 10.911 meter, saudara. 10.911 meter, itu kan dalam ya, saudara ya. Sangat dalam. Sehingga itulah titik terendah bumi ya. Di bawahnya pasti ada api, ada begitu banyak larva bumi, saudara. Yang ketiga, titik terendah ini ada di daratan juga, ada namanya Gletser Denman di Antartika Timur, 3,5 kilometer di bawah permukaan ya, laut. Nah, ini titik-titik terendah sampai Antartika ya. Pak Presiden kita juga akan membasmi korupsi, kalaupun lari koruptor, kalaupun sampai lari ke Antartika akan dikejar. Itu satu doa kita, saudara ya. Kiranya itu terjadi di tengah bangsa dan negara kita. Nah, ada titik terendah ini sangat akrab dalam kehidupan manusia ya. Saya mengambil beberapa catatan dari curhatan netizen ya, atau juga orang-orang tokoh-tokoh berkata demikian tentang titik terendah. Dia katakan, ketika kamu berada di titik terendah, gunakan itu sebagai tumpuan, pijakan untuk menjadi lebih baik dan lebih indah. Siapa itu yang mengatakan? Mary Riana. Dia seorang influencer juga, seorang pembawa berita, penyampai berita, saudara, seorang entertainment, yang bergerak di dunia media sosial, saudara. Pasti Anda kenal. Lalu ada lagi yang berkata, curhatan netizen, saudara ya. Ketika ada di titik terendah, dia katakan, pernah loh saya saat ngekos karena nggak mau minta kiriman uang ke ortu, 5 hari nggak makan.
cuma minum air keran yang direbus sama makan sisa gula yang ada di toples. Badan sampai gemeteran, keluar keringat dingin, dan saat tidur mimpi makan yang banyak. Saudara, ini curhat titik terendah, titik terendah. Bagaimana dengan Bapak Ibu ya? Apa yang Bapak Ibu katakan tentang titik terendah yang Bapak Ibu alami hari ini atau kemarin atau yang lalu? Lalu ada orang katakan menangis saja, menangislah bila air mata dapat menenangkan hatimu yang kalut seperti katamu bukan. Dunia ini adalah panggung sandiwara, bahkan yang terlihat tulus pun nyatanya hanya modus. Saudara, banyak hal-hal yang pesimis, skeptis ketika menghadapi keadaan. Nah, dari situlah ada beberapa orang merasa punya hikmat dan berkata tentang saat-saat seseorang ada di dalam titik-titik rendahnya. Jadi jangan menilai mereka, jangan menghakimi mereka. Kita tidak pernah tahu badai apa yang baru saja dilalui seseorang. Badainya beda-beda, saudara. Jadi jangan cepat sekali kita menilai seseorang, bahkan terlebih menghakimi seseorang. Oh, dia sedang kena kutuk, atau kepada seperti Ayub dan lain-lain. Padahal Ayub punya pergumulan pribadi dengan Allah secara pribadi. Dan tahu-tahu begitu banyak orang bisa menilainya, saudara, bisa menghakimi, bahkan istrinya sekalipun. Tapi Ayub tidak peduli. Tidak peduli, saudara. Seorang yang bisa menghakimi, only God can judge me. Hanya Allah yang bisa menghakimi aku. Lalu ada yang berkata, hargai orang tersebut ketika mereka masih hidup. Jangan menangisi mereka ketika mati. Hal ini mungkin juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana anak-anak sudah tidak menghargai kita. Cucu-cucu sudah tidak menghargai kita, saudara. Kita lewati masa usia tua kita dengan seakan-akan kita merana anak yang kita besarkan begitu rupa. Tapi seakan-akan ketika mereka sudah punya keluarganya sendiri, okelah mereka punya pergumulan, okelah mereka sudah punya uang. Tapi apakah mereka harus melupakan kita sebagai orang tua, sebagai opung, sebagai opa, sebagai engkong, saudara? Apakah mereka harus melakukan hal seperti itu? Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya sekalipun, saudara. Lalu ketika seseorang meninggal dalam usianya, saudara, kemudian tiba-tiba anak cucu semua datang menangis sedemikian rupa. Kita sering lihat di ibadah-ibadah penghiburan seperti itu, saudara. Kalau kita lihat kisah hidup mereka, kita mungkin juga mulai menghakimi, kamu ketika bapak ibumu masih hidup kamu sia-siakan, tapi ketika mati seakan-akan kamu kehilangan begitu rupa. Ini titik-titik terendah yang kita mungkin bisa hadapi juga, ya. Lalu orang katakan lagi, semua orang pernah gagal, sebagian menyerah, sebagian bangkit kembali. Maka ada dua saja, pecundang atau pemenang. Iya, saudara, kita bisa gagal. Saya menekankan kepada anak-anak saya juga, kita bisa gagal. Tapi bukan kegagalan itu yang saya mau lihat, tapi bagaimana kamu bisa bangkit di tengah kegagalanmu. Tidak perlu menghitung berapa banyak gagal, tetapi kamu ketika bangkit itu, saya katakan, saya sebagai seorang ayah, saya akan support sepenuhnya seseorang yang mau bangkit kembali. Lalu dikatakan, ajar aku melebur dalam gelap tanpa harus lenyap, merengkuh rasa takut, ya, tanpa perlu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini syair yang luar biasa, ya, agak berbau sastra, puisi. Melebur dalam gelap tanpa harus lenyap. Jadi kita pun bisa menikmati kondisi yang dikatakan titik terendah, tapi eksistensi kita sebagai orang percaya tetap menjadi orang percaya yang tidak pernah kehilangan pengharapan, tidak pernah kehilangan api yang menyala di dalam hati kita sekalipun redup dan kecil. Firman Tuhan katakan, sumbu yang mulai pudar tidak pernah Tuhan padamkan. Ya, bulu yang mulai bengkok dan tertunduk tidak dipatahkan. Tapi Tuhan dengan penuh kasih setia menyertai kita dan membawa kita tetap ada bersama-sama dengan Dia, melewati badai apapun sehingga kita dapat dimampukan untuk melewatinya. Titik terendah manusia
adalah kondisi terendah dalam hidup seseorang di mana ia mengalami kesulitan emosi. Emosi mulai kacau, saudara. Kemudian bahkan fisik, ya. Fisik, terutama fisik bisa kemudian bisa mengalami juga satu kondisi di mana sakit, mulai dari mah dan semuanya. Biasanya seseorang langsung diserang dengan mah, saudara, sehingga pusing, mual dan lain-lain. Kita tahu itu ya, saudara. Kemudian psikologis, kejiwaan, dan udah masuk kejiwaan ini akan susah, saudara ya. Ketika orang sudah mulai tidak percaya akan hari depan, kita akan kesulitan untuk membawanya naik lagi atau percaya kepada Tuhan. Titik terendah dalam hidup selalu dipicu oleh sesuatu, bisa jadi serangkaian kejadian atau hanya satu kejadian. Tapi kejadian-kejadian ini selalu mengguncangkan dunia kita, kehidupan kita. Kita mengalami degradasi, mengalami penurunan, mengalami titik rendah dalam emosi, ya. Keadaan yang menakutkan membuat kita kewalahan, di mana semuanya tampak berantakan dan emosi kita lepas kendali, saudara. Ya, saya juga tidak selalu berkecukupan, saudara. Tetapi ketika saya mendengar dari beberapa keluhan jemaat juga, ada banyak jemaat, saudara, yang kita perlu beri mereka pencerahan bahwa mereka kemudian terjerat dengan yang namanya pinjaman online. Terjeratnya ketika mulai membayar tersendat. Bunga yang tinggi, yang bunga harian diakumulasi menjadi bunga mingguan, bunga sebulan menjadi lebih besar. Dan itu kemudian membuat debt collector datang, telepon. Saudara, itu benar-benar menguras emosi dan perasaan. Sehingga banyak teman-teman juga yang akhirnya merasa kacau di dalam ketika menghadapi pinjol ini. Ya, saudara, semua ini pasti ada sebuah perjuangan ketika kita ada di titik terendah. Dan di dalamnya harus ada keyakinan, ya, supaya kita dapat bebas dari tekanan ini. Sehingga akhirnya, saudara, seringkali banyak orang terpuruk dan berkata tidak ada lagi kata, tidak ada lagi harta dan daya. Saya diingatkan lagunya Pak Insinyur Niko Nyotorarjo, saudara. Lagu itu indah, berkata, kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, terbungkam, selalu merasa lemah, mau ngomong apapun malu karena memang faktanya sedang terpuruk. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, nggak bisa kembaliin pinjaman, nggak bisa membayar ini, membayar kebutuhan ini. Tiada lagi daya. Itu lebih bahaya lagi ketika kita mulai mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu siapapun, stres dan masuk angin, masuk semuanya, dan menjadi lemah sehingga tidak ada lagi daya. Tapi lagu itu berkata, selain memuji dan menyembahmu, wow, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Wah, saya senang lagu itu, saudara ya. Tapi inilah kehidupan orang percaya, harus dibangun dengan kebenaran-kebenaran firman yang harus selalu ada di mulut, di hati, di pikiran, dan ada di dalam hati. Mulut selalu penuh dengan pujian situasi apapun yang kita harus hadapi. Apa yang membuat semuanya ini bisa terjadi, saudara? Saya menangkapnya bahwa kita memang harus dihempaskan di titik terendah ini, supaya kita sadar siapa jati diri kita ini, dan mulai kembali kepada Sang Pencipta kita. Kita mulai tanggalkan semua keangkuhan, kesombongan kita, dan mulai menyadari, Tuhan, sesungguhnya aku tidak bisa apa-apa. Aku memang Kristen dan percaya kepadamu. Orang lain melihat, tapi di dalam kata Kristen yang ditulis dalam bahasa Inggris Christian, saudara, Christnya itu Christ, tinggal ada 3 huruf selanjutnya I-A-N. Jadi Christ, I-A-N, Christian. I-A-N itu bisa dikatakan sebagai I-nya adalah I.
A-nya adalah an, ayen. N-nya apa saudara? N-nya adalah nothing, nol, zero betul. Kita ini nggak ada artinya apa-apa. Ayen nothing. Itu sebabnya ketika kesadaran ini selalu muncul, saya sangat percaya kita pasti dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita pasti bisa bangkit kembali dalam titik terendah apapun. Mungkin hari ini sedang terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, apa yang dapat kita lakukan, saudara? Dalam kebenaran firman Tuhan ada kata lutut. Gunakan lutut. Saudara, saya suka di dalam pujian penyembahan. Saya mempelajarinya, saya mengajarkannya juga. Tubuh kita ini sudah dibuat sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa, saudara. Tubuh kita ini disetting, didesain sedemikian rupa. Instrumental apapun, instrumen kita bisa pakai, ada piano, ada gitar, ada semua alat-alat musik. Tapi Tuhan sudah memberikan alat musik utama di dalam tubuh kita, yaitu pita suara. Kita diberikan pita suara untuk memuji, memuliakan Tuhan. Satu-satunya instrumen yang ada di dalam kita. Dan itu kalau terkoneksi dengan hati dan jiwa kita yang mau menyembah, meninggikan Tuhan, maka pita suara kita ini akan terbuka untuk menyampaikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya, lalu kalau orang bisu apakah bisa menyembah? Tetap bisa, saudara. Karena di balik pita suara itu ada pikiran. Mungkin secara biologis dia tidak bisa bersuara, tetapi pikiran hatinya dipenuhi dengan pujian, penyembahan, dan Allah yang adalah roh mendengar segalanya itu, saudara. Kita pun berdoa kadang-kala tidak bisa bersuara lagi, tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi kita percaya Allah mendengar doa-doa kita. Nah, dalam tubuh inilah ada kepala, saudara, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada hidung, ada telinga. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan berbicara tentang panca indera kita. Kecap dan lihatlah. Angkatlah tanganmu, sembahlah dia, tinggikan dia. Lalu kita juga menarilah bagi dia seperti Daud menari-nari. Tubuh ini digunakan. Lalu juga dikatakan melompat-lompatlah. Melompat bagi saudara. Lalu bersorak-sorailah bagi Allah. Saudara, ini fisik kita. Dan ada bagian yang seringkali kita lupakan. Apa, saudara? Adalah lutut. Lutut ini seringkali menjadi hal yang kita lupakan. Padahal dalam konteks firman Tuhan sore hari ini, lutut ini menjadi bagian terpenting buat kita dapat berlutut di hadapan Tuhan. Lutut adalah gambaran bagaimana kita sadar siapa kita. Lalu dengan penuh kesadaran kita mengakui, Tuhan, aku salah. Tuhan, aku sudah terlalu jauh dan aku telah berjalan sendiri. Sekarang aku berlutut. Aku gunakan lutut merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sama ketika kita menggunakan lutut kita ketika orang memberi kita uang 100 juta. Yang dimana itu uang sangat kita perlukan. Kita kaget, kita sungguh-sungguh merasa sangat berterima kasih. Tiba-tiba insting tubuh kita langsung mau berlutut. Bukan saja bersalaman, tapi langsung mau berlutut. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Setelah lutut ini memang digunakan untuk merendahkan diri kita, mengakui dan bersyukur atas apa yang terbaik yang kita terima, entah dari manusia ataupun dari Allah. Lutut ditulis dalam Ibraninya bracha, kata kerjanya bisa barak, berlutut, berek itu lutut, kata bendanya. Menekuk lutut berarti menekuk kekuatan kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang hidup. Adalah sebuah pengakuan bahwa kita, apapun yang kita miliki adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita sendiri. Berlutut tidak berasal dari budaya manapun. Itu hanya berasal dari Alkitab, yaitu tentang bagaimana manusia harus mengakui keberadaan Tuhan. Sehingga lutut penting untuk kita dapat secara nyata, tubuh kita secara nyata merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kata proskuneo adalah proskinin. Muncul 59 kali dalam perjanjian baru, 24 diantaranya dalam kitab Wahyu. Wahyu itu menggambarkan penyembahan di surga. Orang-orang berlutut tidak tahan akan hadirat Tuhan. Kitab liturgi surgawi yang disajikan kepada gereja sebagai standar bagi liturginya sendiri. Saudara.
adalah wahyu, adalah kitab liturgi surgawi, saudara. Nah, saudara yang terkasih, lutut ini ya ada posisi yang lebih lagi di mana saudara, di mana kita bisa dikatakan bukan saja berlutut. Pada waktu imam-imam besar menghadapi hadirat Allah, mereka tidak bisa berlutut saja gemetar. Akhirnya mereka menelungkupkan diri sejajar dengan tanah, flat, saudara, di mana muka mereka sama dengan serata dengan tanah. Itu disebut dengan prostatio, atau juga menyembah Allah dalam posisi yang sesungguhnya, saudara, di mana kita flat. I am nothing, aku zero, aku nol, aku tidak ada artinya apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini seringkali kita melupakan lutut. Pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu, seberapa banyak kita menggunakan lutut di kamar pribadi kita untuk mengakui kebesaran Tuhan kita? Seberapa sering kita juga mengajarkan jemaat? Seberapa banyak gereja-gereja yang masih menunjukkan, bukan untuk show atau bukan untuk performance, tetapi untuk menyadari ada hadirat Allah yang luar biasa sehingga tidak tahan berdiri dan berlutut. Saya akui, saudara, saya akui bahwa saya juga kadang-kadang melihat situasi di gereja. Enak nggak ya kalau berlutut? Yang lain nggak berlutut, sok-sok juga kita berlutut sendiri. Nah, saudara, kita sudah melihat manusia di atas dari kebenaran firman dan keinginan Allah sendiri, saudara, untuk disembah di dalam roh dan kebenaran. Sekarang, saudara, siapa manusia yang paling berani merendahkan dirinya? Kalau kita lihat, kita akan sampai di mana kerendahan atau titik rendah itu akan mengubah kita dengan satu cara, yaitu bagaimana nanti kita akan menjadi seperti Kristus. Tapi sebelum itu, siapa sih? Adakah manusia yang bisa merendahkan dirinya? Kita kagum, kita hormat. Bagaimana kalau nanti seorang gembala kita tiba-tiba datang ke rumah, mau bersekutu, dan setelah berdoa, izinkan saya membasuh kaki Anda. Saya sebagai gembala ingin mengakui kesalahan saya ingin melayani Anda. Ini adalah bukti saya ingin melayani Anda dengan sungguh-sungguh seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kita pasti kagum. Kita juga mungkin sama seperti itu. Jangan Pak Gembala, saya nggak layak lah. Masa Bapak mau basuh kaki saya? Sayalah yang harusnya melayani Bapak. Ya, kita kemudian begitu, saudara. Kita hormat, terharu karena ada orang yang levelnya lebih tinggi, berani mengorbankan dirinya turun ke level di bawah kita. Dan siapakah mereka? Ada Siddhartha Gautama, saudara. Siapa dia? Ya, dia adalah Buddha Gautama. Dia yang kemudian mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai relasi sosial manusia dengan sesama manusia, bahkan dengan ciptaan yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang sekalipun. Lalu ada sejarah catatan, ada Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn. Dia dikenal memiliki kehidupan yang sederhana, melakukan kegiatan yang jauh dari kesan sebagai seorang raja. Kunjungi pasar, berinteraksi dengan masyarakat biasa. Dia lakukan itu bukan pencitraan, turun ke gorong-gorong seperti seseorang, saudara, yang kemudian menjadi pejabat tinggi negeri, saudara, untuk pencitraan. Tetapi faktanya kemudian berubah, saudara, berubah. Tapi ini ada orang-orang yang sesungguhnya melepaskan diri dari semua kemewahannya, turun. Ada Pangeran Al-Walid bin Talal, yang merupakan satu orang terkaya di dunia, berasal dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi, saudara, ya, dikenal memiliki gaya hidup yang sederhana dan sering terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hidupnya sederhana, dia nggak mau lagi hal-hal yang terlalu mewah, yang mewah dia tinggalkan itu semua. Ada nggak orang-orang seperti itu? Saya percaya ada banyak, saudara. Mungkin Bapak Ibu juga kagum dengan gembala Bapak Ibu yang kemudian benar-benar merendahkan. Kita akan hormat sekali dengan orang-orang seperti itu. Lalu ada Ananda Krishnan, seorang terkaya di Malaysia yang memiliki kerajaan bisnis sebagai bidang. Kemudian putra tunggalnya memilih menjadi biksu Buddha dan hidup sederhana dengan meninggalkan harta 79 triliun, tinggalkan, saudara. Ditinggal. Lalu seorang Katolik jadi pahlawan kita juga, saudara. Suryo Pranoto ada seorang tokoh yang dijuluki Raja Mogok karena perannya dalam aksi mogok kerja. Setelah Indonesia merdeka, ia tetap memilih hidup sederhana, berinteraksi dengan warga miskin meskipun ia memiliki latar belakang kekayaan. Ini manusia, saudara. Sekarang kita
mau melihat bagaimana dengan Yesus kita, bagaimana dengan Yesus sebagai teladan kehidupan kita yang sesungguhnya. Yesus yang adalah firman yang hidup di dalam kita, yang dengan rohnya yang memampukan kita melakukan bahkan bukan seperti manusia yang lain tanpa satu kepastian, tanpa satu kejelasan apa yang diperbuatnya itu. Firman Tuhan kalau kita menuruti melihat teladan orang-orang kaya tadi, raja-raja yang turun, itu pun saudara firman Tuhan katakan sia-sia. Karena perbuatan baik, amal ibadah, apapun motivasinya, jikalau bukan untuk Yesus, untuk Tuhan, saudara, itu semua seperti kain kotor, semua seperti gombal yang tidak ada artinya, saudara. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Tuhanlah yang menjadikan perbedaan, saudara. Dan dalam titik terendah pun kita bisa melakukannya sebagaimana Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, saudara, saya sebagai ayat penutup. Di sini dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tidak pernah menganggap kedudukannya. Kadang-kadang kita melihat seseorang yang baru saja jadi kaya baru, saudara. Atau ada banyak gembala-gembala sidang juga. Ya, sepertinya sesuatu yang layak kalau dia punya asisten sendiri. Lalu ada yang membawakan Alkitab, lalu ada yang membawakan botol minumnya, lalu ada yang mengelap, yang membersihkan tempat duduknya, mempersilahkan gembala itu duduk, lalu melayani dia, lalu kemudian semua itu bisa dipertontonkan di depan jemaat, saudara. Apakah layak? Iya, bisa saja layak. Tetapi setidak-tidaknya, tidakkah gembala itu sendiri atau pendeta besar itu masih bisa mengangkat botol minumnya sendiri? Masih bisa berjalan sendiri tanpa pengawalan. Ada pembicara-pembicara besar yang datang ke Indonesia. Semua SOP-nya, standar operasionalnya itu, saudara, mereka minta pengawalan. Pengawalan waktu KKR, bayangkan KKR, pengawalannya kayak pas pampres. Saudara, bagaimana kayak bodyguard-bodyguardnya datang 6-7 orang mengawalnya masuk ke gedung gereja, masuk ke tempat KKR, lalu pendeta itu berjalan dengan gaya di tengah-tengah, lalu dia dipersilakan duduk di tempat terhormat, lalu dilayani sedemikian rupa, saudara. Saya tidak mengecilkan, tidak menganggap itu tidak perlu. Ya perlu, tapi apakah itu hal yang dikehendaki Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yesus saja yang mempunyai langit dan bumi tidak dikatakan, tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah, sesuatu yang harus dipertahankan. Dia minta murid-muridnya, dia latih murid-muridnya sebagai tentara, lalu dia mempersenjatai murid-muridnya, lalu dia berkata, Petrus, jaga 24 jam, atur penjagaan, pengawalan, kita mau ke sana, kita mau ke sana. Lalu murid lain, siapkan tempat yang baik, aku mau tidur. Siapkan makan minum, aku mau makan ikan yang bagus, yang baik-baik, yang besar, aku mau makan ikan. Yesus tidak pernah tercatat melakukan hal yang demikian, saudara. Bahkan dia berjalan bersama muridnya. Muridnya sampai bingung juga, saudara. Karena mujizat yang Yesus lakukan membuat mereka kagum, hormat. Ada hal-hal besar membuat mereka, ini benar-benar Tuhan. Tapi mereka melihat Yesus tetap sebagaimana adanya seorang manusia, seorang teman, sahabat buat mereka. Itu yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Terjemahan lain berkata demikian, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil kedudukan rendah seorang budak. Dan dilahirkan sebagai manusia, ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Saudara, saya yakin kita juga tidak cukup untuk memahaminya sebelum kita juga mencoba melakukan bagian-bagian ini, yaitu mengosongkan diri kita. Tidak menganggap aku posisinya ini, aku seharusnya dihormati seperti ini, aku gembala, aku pengurus, aku dan semuanya. Saudara, bahkan di rumah tangga kita juga, aku suami, aku bapak. Saudara,
mungkin kita harus banyak kembali mengingat bagaimana Yesus katakan, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Yang ketiga, dalam ayat yang sama dalam Alkitab yang mudah dibaca dikatakan, ia sama dengan Allah dalam segala hal. Ia tidak menganggap kesamaannya dengan Allah sesuatu yang digunakan demi dirinya sendiri. Memanfaatkan semuanya, saudara. Sebaliknya ia menyerahkan semuanya itu, bahkan tempatnya dengan Allah. Ia menerima peran seorang hamba, menampakkan diri dalam bentuk manusia. Ia merendahkan dirinya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Meskipun hal itu mengakibatkan kematiannya, mati di atas kayu salib. Saudara, waktu Yesus menjadi tubuh manusia, itu benar-benar bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena dengan itulah dia membatasi, membuat tubuhnya juga tidak kekal. Tubuhnya tidak kekal, saudara. Harus mati. Tubuhnya harus mengalami kematian, bahkan matinya itu dengan cara yang menyakitkan, saudara. Sampai kemudian tubuh itu dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat kita mengalami mungkin banyak hal, saya tidak perpanjang lagi, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, apapun masalah kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Hari ini saya sedang berjuang juga. Saya berkata, kekuatanku terbatas Tuhan. Engkau yang tidak terbatas ada di dalamku. Aku tidak mau stres. Aku tidak mau depresi. Aku tidak mau lemah. Aku mau kuat di dalam Engkau. Sehingga setiap hari saya menyatakan pujian saya kepada Tuhan. Sebab Allah setia, rohnya ada di dalam kita. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Ada way out, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya sedang menanti satu jalan keluar. Kapan Tuhan sediakan? Kapan Tuhan kondisinya sudah gini. Tapi saya mau katakan saya tidak melihatnya, belum melihatnya. Tapi saya mau katakan terima kasih bahwa Tuhan janjimu ya dan amin. Engkau sudah menyediakan jalan keluar sehingga aku dapat menanggung segala perkaraku ini. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ini yang harus terus ada dan menjadi bagian hidup kita. Di 40 hari di titik terendah menjadi terindah, saudara. Ketika kita bisa, Mazmur 37 ayat 5, serahkan diri hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya, ia akan bertindak. Ia tidak pernah tinggal diam. Seakan-akan dia berdiam, tapi dia sedang melakukan sesuatu. Dia tidak pernah tinggal diam, dia bertindak, dia sedang bekerja. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dia memelihara hidup kita, Mazmur 52 ayat 22. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Mungkin bisa goyah karena ada badai, tetapi kita tidak akan dibiarkannya ya selama-lamanya. Terus menerus ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saya mau berdoa buat kita semua untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, hamba selesai untuk menyampaikan kebenaran ini, tetapi kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang menolong, menopang kami semua, sehingga apapun beban pergumulan kami, siapapun kami, hari ini juga kami mendapatkan sebuah kekuatan baru karena firman-Mu ya dan amin. Penghiburan, karena kami tidak sendiri, kami berjalan bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih buat setiap kami. Hamba percaya Engkau memberkati hamba-Mu Pak Johannes Sumarmo dalam pergumulan apapun yang hamba-Mu hadapi. Pak Hendra Winata Tuhan, juga di dalam pergumulan apapun sebagaimana yang hamba-Mu hadapi. Opung Brahmana Sembiring juga ya Tuhan, yang dalam pergumulan apapun. Pak Kimli juga Tuhan, Ibu Lydia, Ibu Pendeta Lydia, Ibu Bapak Pendeta Munte Parlin ya Bapak Pendeta Khairul, Pak Paul sendiri ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang luar biasa yang ada di dalam kami. Kami hanya alat dan hamba. Dan kami percaya kami dapat menjalani semua hal yang kami harus hadapi
di dalam berkat dan pertolongan dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa, juga untuk Pak Septianus juga ya Tuhan, yang terus bekerja Tuhan dalam sungguh-sungguh mempersiapkan Tuhan family ministry ini dapat menjadi alat, menjadi berkat di media sosial, sehingga dapat menjadi berkat bagi siapapun yang menonton ya Bapa. Demikian juga setiap orang yang sudah dan terus akan mendengarkan kebenaran firman melalui Tuhan konten family ministry di YouTube. Kami berdoa biar mereka semua juga dapat menerima berkat, pertolongan, kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.